Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat trader di luar sana, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Aib Sultana dari Dimex. Video kali ini beda nih. Biasanya kan saya di dalam ruangan, di depan komputer ataupun laptop, di depan chat. Tapi sekarang saya pengen ngasih informasi ataupun berbagi informasi di luar. Kebetulan saya lagi di luar sambil nyetir. Saya ingin berbagi informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para netizen di luar sana tentang indikator yang saya gunakan untuk analisa market, khususnya di emas. Paling banyak tuh saya melihat pertanyaan yang di subdem, indikator subdem atau supply demand, permintaan dan penawaran. Oke, selain itu juga yang saya lihat banyak yang menanyakan tentang money management yang baik dan benar dalam bisnis trading forex, khususnya di emas. Nah, kali ini saya akan jelaskan sama teman-teman di luar sana, netizen di luar sana, tentang subdem dan money management yang baik dan benar. Oke, saya jelaskan tentang money management dulu. Money management itu sangat penting dalam kita memulai bisnis, mau bisnis apapun, mau trading forex, mau bisnis kita buka kelontongan, mau bisnis kita jual beli, apalah itu money management yang harus perlu. Nah, khusus di forex ataupun di bisnis trading forex ini, money management betul-betul sangat perlu diperhatikan, karena itu sangat berpengaruh untuk satu, psikologis kita, mental, dan keamanan atau ketahanan akun kita saat nanti trading forex. Seperti apa sih perhitungannya? Sebenarnya sangat simpel dan mudah buat teman-teman di luar sana yang memperhitungkan money management yang baik itu seperti apa. Money management dalam trading forex, kita memperhitungkannya dari modal yang kita punya. Contohnya, modal kita $10.000 ataupun 100 juta. Nah, dari 100 juta itu berapa persen atau berapa lot yang kita harus tradingkan dan berapa persen yang harus kita pertahankan untuk ketahanan akun. Itu kan kuncinya, itu dulu. Kalau misalkan modal kita 100 juta, bisa nggak sih, ada yang nanya kayak gini sama saya, bisa nggak sih satu lot ataupun 2 lot? Saya bilang bisa, saya nggak akan mungkin bilang tidak bisa. Bisa, tetapi kita harus memikirkan resiko yang akan terjadi di mana kalau misalkan harga tidak sesuai dengan pergerakan dengan analisa yang kita pakai, resikonya harus berapa persen. Nah, itu makanya dari modal 100 juta, kalau misalkan kita ingin trading kita nyaman, trading kita santai, kita gunakan lot terkecil dulu, misalkan 0,10. Nah, 0,10 dari modal 100 juta yang kita tradingkan 0,10, berarti berapa dolar yang kita tradingkan dari modal 100 juta? Contoh misalkan $100 ataupun $10. Dari modal 100 juta yang kita tradingkan 10 juta ataupun 1 juta ataupun 100.000. Nah, dari situ kita udah tahu dalam artian aman nggak sih kita misalkan trading mengeluarkan biaya 1 juta ataupun 100.000 dari modal 100 juta. Sangat aman. Makanya kita harus benar-benar memperhitungkan tentang money management ataupun lot yang kita keluarkan. Nah, hitungan lot yang baik dari modal 100 juta, memang maksimal lot yang perhitungan yang baik itu dari modal 1 juta yaitu satu lot. Oke. Makanya tadi saya bilang bisa pakai satu, bisa 2 lot, bisa, tapi harus memikirkan risikonya juga. Di saat kita punya peluru 1 lot, apakah kita akan mengeluarkan semuanya tanpa ada cadangan yang lain? Kalau saya, pasti saya memikirkan 1000 kali untuk mengeluarkan semua peluru yang saya punya. Saya keluarkan satu persatu untuk mengeluarkan peluru itu. Dalam artian, kalau misalkan kita modal 100 juta,
maksimal lot 1 lot, kita keluarkan 0,10 ataupun 0,20. Yang penting total dari transaksi kita ataupun total lot yang kita transaksikan itu 1 lot. Contoh, kita ngambil posisi GBP USD, ambil posisi mau buy ataupun sell tergantung analisa masing-masing. Kita mau ngambil posisi buy ataupun sell, kita gunakan 0,10 dengan target profit berapa pips dan stop loss berapa pips. Dari 0,10 ini kita masih punya peluru yaitu 0,90. Bayangkan masih punya peluru 0,90, kita trading atau kita mengeluarkan peluru atau lot dengan 0,10. Untuk apa kegunaannya? Untuk kalau misalkan kita ada momen di pair lain, dari tadi GBP USD ada momen di Euro USD, kita bisa langsung open posisi di Euro USD. Jadi dua posisi yang sudah kita ambil 0,10 0,10. Oke, berarti sisanya berapa? 0,80. Nah, dari 0,80 itu kita bisa manfaatin lagi kalau misalkan momen ada di pair lain. Kalau misalkan kita tradingnya biasa di beberapa pair, itu boleh ya. Nah, ada juga yang bilang seperti ini pertanyaannya tuh, kalau misalkan 0,10 kita tradingnya keuntungannya dikit dong. Nah, ini sebenarnya mindset yang memikirkan keuntungan harus pengen besar. Padahal yang saya lakukan selama ini, saya trading target profit tidak pernah besar-besar. Yang penting konsisten, aman. Percuma keuntungan besar tapi kedepannya tidak aman. Tuh, balik lagi 0,80. Dari 0,80 kita masih bisa trading dengan menggunakan sisa lot 0,80 di pair lain. Mau misalkan XAU USD, nah harus tahu misalkan XAU USD ataupun GBP JPY itu berbeda dengan pair-pair yang seperti GBP USD ataupun Euro USD. Pair mayor beda. Kalau GBP JPY kan itu cross pair. Kalau misalkan XAU itu emas. Harus tahu dulu seperti rank hariannya berapa per harinya, nilai kontraknya berapa, itu beda-beda. Makanya harus dibedakan kita trading di XAU dan di GBP JPY dengan di pair mayor. Balik lagi ke lot 0,80. Dari 0,80 kita masih bisa trading di emas dengan lot berapa? Lot misalkan 0,10 ataupun 0,20 boleh. Kalau misalkan kita pakai 0,20 berarti sisa lot kita berapa? 0,60. Dicatat nih teman-teman di luar sana yang belum tahu 0,60. Sambil menunggu posisi GBP USD, Euro USD, XAU USD ataupun USD JPY, kita sudah trading dengan mengeluarkan manajemen yang baik, yaitu lotnya kita diatur dan sudah menetapkan take profit dan stop loss. Trading kita nyaman dan aman. Lot kita punya berapa? Yang disimpan ataupun sisa lot kita masih punya 0,60. Cukuplah sehari kita mengeluarkan 0,40 dengan target profit misalkan 30 pips di setiap pair. 30 pip kalau misalkan kita take profit 3 kali 3 $90, $900.000 per hari. Bayangkan di luaran sana orang-orang ingin dapat duit misalkan 100.000 itu harus kerja 8 jam ataupun beberapa jam, tapi kita 900.000 kita bisa duduk manis, tunggu posisi, udah pakai take profit dan stop loss sudah tinggalin. Kalaupun itu untung, kalaupun kita stop loss, kita sudah siap ataupun kita sudah tahu kerugian kita sudah ada di berapa dolar. Kalau 30 pips berarti kerugian kita sudah ada $30. Aman, nggak akan mungkin stop loss 30 pips, kerugian kita 50 pips, nggak akan mungkin karena sudah ditetapkan atau sudah disimpan kerugian kita ada di $30. Trading itu nyaman. Trading kayak gitu pasti aman, nyaman. Psikologis kita nggak akan terganggu. Karena apa? Ya karena sudah sudah terplanning yang baik dari money management, dari target profit, dari few moments later. Target harian, dari resiko itu sudah di plan dengan baik. Makanya itu penting, trading plan itu sangat penting. Itu simpelnya memperhitungkan money management tuh. Jadi garis besarnya memperhitungkan money management itu dari modal yang kita punya. Dari modal 10.000 berarti satu lot, kita pecah beberapa lot. Dari modal misalkan 20.000 berarti 2 lot, kita pecah juga lotnya. Jangan langsung masuk dengan
atau trading dengan lot dengan besar. Jadi memperhitungkannya dari lot terkecil dulu, akumulasikan total lot kita ada berapa, gitu untuk manajemen. Nah, buat teman-teman di luar sana, netizen di luar sana, ya kalau misalkan ada yang kurang jelas boleh nanti ditanyakan di kolom komentarnya tentang manajemen. Karena saya bahas sekarang tuh ada 2 pembahasan, yaitu tentang manajemen dan tentang indikator SAPDEM ataupun supply demand, permintaan dan penawaran. The next day. SAPDEM, ya kan? Ya, manajemen. Sekarang SAPDEM. SAPDEM, supply demand, harga permintaan dan harga penawaran, di mana harga bergerak sesuai dengan harga permintaan ataupun harga penawaran. Kayak kan ada yang tanya juga, kenapa sih market yang menggerakkan siapa ya? Broker kah? Pialang kah? Atau siapa? Hal market yang menggerakkan tuh adanya harga permintaan dan harga penawaran. Yang bisa menggerakkan juga negara-negara, pemerintah, pedagang-pedagang besar ataupun bank-bank besar, itu yang bisa menggerakkan pasar. Kalau kita hanya bisa memanfaatkan peluang-peluang kecil aja di pasar global ataupun di trading forex atau di chart. Nah, banyak yang bertanya SAPDEM itu seperti apa? Sebenarnya simple. SAPDEM itu support dan resisten. Supply demand, support dan resisten, harga tertinggi dan harga terendah, di mana harga akan bergerak sesuai dengan histori yang telah terjadi, di mana harganya terendah, di mana harganya tertinggi. Sekarang hari apa? Di Selasa. Di hari Selasa pasti harga akan mengikuti harga terendah dan tertingginya di hari Senin yang sudah terjadi, ataupun di harga seminggu yang lalu. Jadi sudah tertera di mana harga tertingginya, di mana harga terendahnya. Enaknya SAPDEM ataupun supply demand ini menandakan harga tertinggi dan harga terendahnya itu sudah otomatis, karena sudah disetting di mana ditempatkan harga tertingginya, di mana ditempatkan harga terendahnya, sama seperti support resisten. Saya katakan, apapun indikator yang kita gunakan, apapun analisa yang kita gunakan, semua menggunakan support dan resisten. Tuh kuncinya, mau pakai Bollinger Band, mau pakai stokastik, mau pakai MA ataupun apa, itu patokannya di support resisten, sama seperti supply demand. Nah, seperti apa rulesnya? Saya sudah jelaskan beberapa kali di video-video sebelumnya tentang SAPDEM ini, rulesnya seperti apa. Kita tinggal tunggu harga yang berjalan ini mendekati atau menyentuh ke area supply ataupun demand, harga support, resisten, harga terendah dan harga tertinggi. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Tidur? Enggak lah, kita trading. Dimana kalau misalkan kita harga sudah menyentuh ke area situ, kita siap-siap untuk open posisi dengan memperhitungkan juga resikonya ada di mana. Jangan dulu profitnya, tapi kalau misalnya kita masuk pasar, kita keluar pasar ataupun resikonya kita akan ditempatkan di harga berapa, itu yang lebih baik. Sebenarnya kalau misalkan kita memperhitungkan tentang keuntungan di saat kita mendapatkan kerugian, jiwa kita ataupun mental kita nggak terima, nanti mengganggu psikologis kita. Kalau misalkan terganggu kayak gitu, ada rasa ingin balas dendam. Kita rugi berapa dolar, saya balas nih, harus balas begini, itu yang bahaya. Makanya kalau sebelum masuk pasar, kita memperhitungkan tentang kerugian kita. Misalkan harga bergerak menyentuh ke area supply, yang namanya supply itu resisten di atas. Oke? Kalau misalkan harga sudah menyentuh ke area supply itu menentukan kan harga paling tertingginya di hari itu ataupun hari kemarin. Kalau misalkan harga sudah tertingginya di area situ, kita cepat ataupun siap-siap untuk ambil posisi sell karena harga sudah menyentuh ke area supply ataupun resisten. Dengan resiko di mana? Bisa di luar area resisten ataupun supply. Sebaliknya pun, kalau misalkan harga menyentuh ke area demand atau harga paling terendah di hari itu ataupun di minggu kemarin, kita untuk siap membeli posisi buy. Kenapa? Misalkan harga lagi turun kita jual ataupun harga lagi naik kita beli. Bedanya seperti ini, teman. Kalau di bisnis konvensional, harga sudah murah baru kita beli, betul? Tapi kalau misalkan harga udah terjadi mahal, baru kita jual. Sudah terjadi
baru kita transaksi kalau di bisnis konvensional. Tapi kalau misalkan kita di trading forex, harga sebelum naik ataupun harga sebelum turun, kita harus eksekusi terlebih dahulu. Di mana harga akan turun, kita cepat-cepat untuk apa? Kalau misalkan harga akan turun, kita cepat-cepat beli. Sebelum harga naik, kita harus jual dulu. Jadi bedanya di forex ya, sebelum terjadi harga naiknya harga atau turunnya harga, kita sudah ambil peluang. Tapi kalau di bisnis real ya, kita harus nunggu dulu ataupun terjadi dulu. Bentar ya, biar hitung dulu. Nah itu balik lagi ke Subdom. Jadi supply demand lebih simple. Kita tidak perlu menandakan, misalkan kita tarik garis trendline, kita tarik garis Fibo, itu lebih mudah kalau Subdom. Enaknya Subdom seperti itu. Jadi sudah tertera. Oh, di sini loh area harga tertingginya. Oh, di sini loh area harga terendahnya. Di situ kita sudah bisa mengambil posisi untuk buy dan sell-nya dengan memperhitungkan risiko yang kita tempatkan ada di berapa dan keuntungan ada di berapa. Subdom. Sebenarnya kalau yang suka nonton video saya sih udah saya jelasin, bahkan saya nggak menutup rule-nya seperti ini ditutupin rule-nya nggak kayak gini, enggak. Saya terbuka, saya semua saya jelaskan rules-nya Subdom seperti ini karena biar apa ya, berbagi biar orang-orang juga di luar sana bisa mempelajari. Kalau indikatornya dari mana? Indikatornya itu harus di-download. Jadi bukan bawaan MT4, bukan bawaan MetaTrader 4. Harus di-download dulu. Setelah di-download, dimasukin ke MT4, barulah kita muncul bentuk Subdom seperti ini di atas ini. Bentuk Subdom. Jadi simpelnya menggunakan Subdom ya itulah, kita tidak perlu menandakan secara manual area support resistance ataupun area harga terendah dan harga tertinggi ya. Kita tinggal melihat ada di mana Subdom itu, karena Subdom berbentuk balok kosong, balok full warna. Itu yang membedakannya apa ya, ada juga perbedaannya, ada, nggak mungkin balok kosong full warnanya balok kosong warna dengan full warna itu ada perbedaan, nggak mungkin sama. Itu udah jelasin sama saya, cuman mungkin yang menanyakan sama saya itu belum nonton video-video saya sebelumnya. Jadi rule-nya seperti apa sih, analisnya kayak gimana sih, kok saya bisa ambil posisi buy di sini, kok saya bisa ambil posisi sell di sini dengan harga yang lengkap, misalkan 1870, kalau misalkan di emas 1870 poin 55, 18 poinnya sampai di bawah, kok bisa ya, karena sudah muncul semuanya di Subdom itu, muncul harganya pun muncul. Nah, buat teman-teman di luar sana ya, kalau mau pengen belajar lebih dalam boleh datang langsung ke Didimek. Biar apa? Biar lebih jelas untuk penjelasan tentang indikator yang saya gunakan di emas, analisa emas. Terus ada yang nanya kayak gini, Subdom ini bisa dipakainya di emas aja ya, di gold aja? Enggak, Subdom bisa digunakan di semua pair. Time frame-nya di mana? Kalau saya biasanya time frame M1. Tapi kalau teman-teman biasanya pakai time frame M30, M4 ataupun di berapapun kecuali M1 sama M5, menurut saya itu kurang valid. Jangan. Kalau misalkan saya biasanya di H1 dan time frame itu enggak harus di H1, bisa dipakai time frame lain kecuali M1 atau M5 dan di semua pair, enggak hanya di gold. Kenapa saya selalu gold? Karena saya tradingnya biasanya di gold ataupun GBP/USD. Kayak gitu Subdom. Jelasnya nanti ada sih materi sama indikatornya, ada lengkap. Biasanya saya share di kelas edukasi di Didimek, karena apa ya, biar paham, dalam artian mempelajari indikatornya dan mempelajari materinya itu nanti biar paham. Saya selalu share di kelas edukasi di Didimek. Nah, buat teman-teman di luar sana yang kurang jelas, kurang paham tentang penjelasan saya money management ataupun Subdom, bisa langsung datang ke kantor Didimek di Jalan Golden Nomor 88 Bandung.
Di situ kita ataupun saya akan menjelaskan secara gamblang tentang money management, bukan hanya saya, tim mentor lain pun dengan indikator masing-masing dan ataupun dengan analisa masing-masing. Di sana akan dijelaskan gratis, silakan datang aja gratis kok. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, wah saya harus apa dulu ya, belum, enggak, datang aja dulu, kita sharing, kita berbagi, lebih enak loh. Kayak gitu mungkin penjelasan singkat padat dan jelas tentang indikator Sabdem dan money management yang baik dan benar dalam bertrading forex. Nah, tunggu video selanjutnya, ataupun kalau misalkan nggak menunggu, yuk datang aja kalau di Mac, biar kita belajar bareng-bareng. Gitu mungkin aja ya. Sekarang saya mau ke kantornya nih, kantor di Mac, teman-teman bisa ikut mana kantor di Mac di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Oke, kita ke kantor di Mac biar nanti teman-teman tahu di mana kantornya. Oke, gitu aja mungkin dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ada yang kurang jelas dari penjelasan dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe. Oke, kalau ada yang mau tanya, komen aja biar nanti saya jawab lagi. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Max, we are number one.